Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Eviana akan mempresentasikan bab 7 yaitu sistem bus. Sistem bus. Struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat tergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka terstruktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Karena digunakan bersama, diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Struktur bus. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses. CPU juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Perlu diketahui semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Semisal mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Saluran kontrol atau control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol di atas sinyal pewaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Hierarki multiple bus. Bisa terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja yang disebabkan oleh semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus. Antrian penggunaan bus semakin panjang dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Keuntungan hierarki bus jamak kinerja tinggi adalah bus berkecepatan tinggi lebih berintegrasi dengan prosesor. Elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tapi parameter dapat perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis atau dedicated dan multiplexed. Metode arbitrasi atau tersentralisasi dan terdistribusi, timing atau sinkron dan tak sinkron, sinkron dan tak sinkron, lebar bus atau lebar address dan lebar data, dan jenis transfer datanya atau read with read, modify read, alter word block. Tujuan yang hendak dicapai dalam 84 tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya setinggi. Intinya, karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait merupakan pertimbangan utama dalam perancangan bus. Jenis bus. Berdasar jenis busnya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut didactic bus. Namun apabila bus dilakukan informasi yang berbeda, baik data alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat, namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang telah dimultiplex saat ini. Yang umum bus didedikasikan untuk 3 macam, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol.
Timing, metode perwaktuan sinkron terjadinya event pada bus ditentukan oleh sebuah waktu atau clock. Sebuah transmisi 1-0 disebut siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clock. Biasanya satu siklus untuk satu event. Model ini mudah diimplementasikan dan cepat namun kurang fleksibel menangani peralatan yang beda kecepatan operasinya. Biasanya digunakan untuk modul-modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Lebar bus sangat mempengaruhi kinerja sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat dan semakin banyak rang lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data. Dalam sistem komputer operasi, transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sering dilakukan saat operasi baca atau read. Jadi pengambilan data dari memori ke CPU, begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan maupun operasi kombinasi. Bus harus mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Contoh bus, banyak perusahaan yang mengembangkan bus antar muka terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futura Bus Plus, Fireware, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Bus ISA yang pada dasarnya adalah bus 88 PCA atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah bahwa pendekatan ini tetap mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin dan kartu-kartu yang ada. Pendekatan ini juga didasarkan pada sebuah bus yang telah dilisensikan secara bebas oleh IBM kepada banyak perusahaan dalam rangka untuk menjamin bahwa sebanyak mungkin pihak ketiga dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC pertama, sesuatu yang kembali menghantui IBM. Setiap PC yang berbasiskan Intel masih menggunakan bus jenis ini, meskipun biasanya juga disertai dengan satu atau lebih bus lain. Bus PCI, Peripheral Component Interconnect atau PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem atau I/O berkecepatan tinggi seperti video adaptor, NIC disk controller, sound card, dan lain-lain. Standar PCI adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, laju transfer data 264 MB per detik atau 2,112 Gbps. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatan saja, tapi murah dengan keping yang sedikit. Intel mulai menerapkan PCI pada tahun 1990 untuk sistem Pentiumnya. Untuk mempercepat penggunaan PCI, Intel mempatenkan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Bus USB sebagai solusinya 7 vendor komputer atau compact deck IBM, Intel, Microsoft, Next, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Keuntungan yang didapatkan dan tujuan dari penerapan USB adalah sebagai berikut. 1. Pemakai tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O baru. Hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung dapat mensuplai daya pada peralatan pada I/O. Memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Tidak diperlukan reboot pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Itulah hasil presentasi dari bab 1 sampai bab 7. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.